Kembali lagi kita berkumpul bersama dalam ibadah online Komisi Anak GKI Cipinang Melo. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Kakak berdua berharap bahwa adik-adik bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Membuka ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu buah pujian dengan judul Hello, hello, hola, hola. Yuk adik-adik, kita bernyanyi bersama dengan penuh sukacita. Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Teman-teman dan kakak-kakak, mari kita awali sekolah minggu online ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kita diberi badan yang sehat sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu kembali. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Abel, kakak mau tanya, Kak Abel sayang nggak sih sama Tuhan Yesus? Pastinya dong, Kak. Nah, Kak Hei juga yakin dan percaya kalau adik-adik di rumah juga sayang sama Tuhan Yesus dari hati yang paling dalam. Lagu kita yang selanjutnya, kita akan bernyanyi satu buah pujian dengan judul I Love You Jesus dalam 3 bahasa. Bahasa apa aja Kak Abel? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Nah, yuk adik-adik kita bernyanyi bersama dengan gerakan ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresno ku jero banget. Tresno ku jero banget. Aku cinta Yesus, sungguh-sungguh dalam. Aku cinta Yesus, sungguh-sungguh dalam. Cintaku sungguh dalam, sungguh dalam. Cintaku sungguh dalam, sungguh dalam. Kabel kan punya tanaman di rumah. Nah, Kabel mau nggak tanamannya tumbuh? Iya, Kak, mau banget. Makanya tiap hari aku selalu menyiram tanaman. Nah, sama seperti imannya kita adik-adik. Kalau mau iman kita tumbuh,
kita harus selalu baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Teman-teman dan kakak-kakak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati telinga kami dan hati kami, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Konnichiwa. Annyeonghaseyo. Shalom. Halo adik-adik semua. Baru saja ada teman-teman yang menyapa kita dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Spanyol, Mandarin, Jepang, Korea, dan Ibrani. Menurut adik-adik, untuk bisa mengucapkan bahasa asing, kita perlu belajar atau tidak? Betul sekali, kita harus belajar dan pastinya perlu waktu ya. Tapi di dalam Alkitab ada sekelompok orang yang tiba-tiba bisa mengucapkan bahasa asing tanpa belajar adik-adik. Mengapa mereka melakukan hal itu? Bagaimana hal yang sepertinya tidak mungkin itu bisa terjadi? Mau tahu ceritanya? Yuk kita saksikan bersama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. 10 hari kemudian pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah tempat para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap di atas kepala murid-murid Yesus. Lidah-lidah seperti nyala api itu adalah Roh Kudus. Tuhan menepati janjinya bahwa Ia akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong, supaya murid-murid berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Adik-adik, waktu itu di kota Yerusalem banyak sekali orang-orang yang berkumpul untuk merayakan hari perayaan syukur atas berkat Tuhan dalam panen orang Israel. Mereka semua adalah orang-orang Israel yang datang dari berbagai tempat dan bahkan juga dari luar negeri Israel. Mereka juga mendengar suara seperti tiupan angin yang kencang tadi
dan mereka ingin tahu yang sebenarnya terjadi. Saat mereka datang ke rumah di mana para murid itu berkumpul, orang-orang banyak itu merasa sangat heran. Mereka melihat para murid berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Orang yang berasal dari Mesir mendengar ada murid bicara dengan bahasa Mesir. Orang yang berasal dari Arab mendengar ada murid bicara dengan bahasa Arab. Dan orang yang berasal dari Roma mendengar murid Yesus juga bicara dalam bahasa Roma. Ajaib bukan? Apakah yang dibicarakan oleh para murid itu? Ternyata mereka sedang berbicara tentang kasih Allah dalam berbagai bahasa. Kemampuan yang diberikan Roh Kudus itu membuat banyak orang jadi mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh para murid Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah menepati janjinya untuk mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi murid-murid dan juga bagi kita semua. Kadang-kadang kita merasa sulit untuk melakukannya, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Roh Kudus Tuhan akan selalu menolong kita. Roh Kudus mengubah hati dan hidup para murid dan juga kita semua menjadi lebih bersemangat dan berani bersaksi tentang perbuatan dan kasih Allah pada orang lain. Teman-teman, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Buat kelas balita, ayat hafalannya berupa yel-yel. Roh Kudus mengajarku. Kita ulangi sekali lagi ya. Roh Kudus mengajarku. Sekarang kita pakai gerakan. Roh Kudus mengajarku. Kita ulangi sekali lagi ya. Roh Kudus mengajarku. Adik-adik, ayat hafalan untuk kelas kecil diambil dari kitab Lukas 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Kitab Lukas 12 ayat 12. Nah adik-adik, jangan lupa ya untuk yel-yel kelas balita dan juga ayat hafalan untuk kelas kecil dihafalkan kembali ya adik-adik. Sampai ketemu adik-adik. Teman-teman dan kakak-kakak, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Bahan bisa dimasukkan ke dalam amplop atau ke celengan untuk dibawa ke sekolah minggu. Saat
kita sudah sekolah minggu kembali. Atau teman-teman bisa minta bantuan orang tua untuk menyanyinya ke keliling gereja. Sambil persembahan kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat yang kami terima, dan sekarang kami memberikan persembahan ini. Berkati supaya dipakai untuk pelayanan Tuhan. Berkati juga orang tua kami dalam pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang terkasih, ibadah kita hari ini bertepatan dengan hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sejak kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan turunnya Roh Kudus adik-adik, seperti lagu yang akan kita bawakan, yakni hari Pentakosta. Hari Pentakosta, hari ke-50, hari turunnya Roh Kudus. Hari Pentakosta, hari ke-50, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus memberi keberanian pada murid, bersaksi dan menceritakan perbuatan Allah. Roh Kudus memberi keberanian pada kita, bersaksi dan menceritakan kasih Allah. Hari Pentakosta, hari ke-50, hari turunnya Roh Kudus. Hari Pentakosta, hari ke-50, hari turunnya Roh Kudus. Halo adik-adik semua, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas. Aktivitas hari ini berupa games mencocokkan. Untuk kelas batita dan balita, adik-adik diminta untuk mencocokkan kata-kata sapaan dengan bahasa asalnya. Nah, untuk petunjuknya, adik-adik bisa mendengarnya pada cerita firman Tuhan hari ini ya. Sedangkan untuk kelas kecil, adik-adik diminta untuk mencocokkan gambar baju adat dengan daerah asalnya. Link aktivitas akan di-share melalui WA grup kelas masing-masing. Selamat mengerjakan adik-adik. Teman-teman dan kakak-kakak kalau minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah hari ini sudah selesai Tuhan. Tuhan,
Berikan kami Roh Kudus. Tolong kami Tuhan supaya berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Ampunkan dosa-dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah